Iwan. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih pada Pak Nurwanto yang berkenan menyediakan waktu untuk kita diskusi pada pagi hari ini. Kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Kan kita ketahui bersama bahwasannya setiap satuan pendidikan gitu kan pasti pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun juga moral. Di sekolah Bapak mungkin pernah Pak ya? Pernah Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang mana yang termasuk di dilema etika, yang mana di rujukan moral? Terima kasih Pak Iwan atas kunjungannya di sekolah kami SDN 011 Tanjung Mas Tengah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan sukses selalu. Iya Pak. Mungkin Pak langsung aja mungkin saya jawab apa yang disampaikan Pak Iwan tadi terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Nah, berdasarkan kasus tersebut, dilema etika itu terjadi ketika kita dihadapkan oleh beberapa persoalan atau kasus di mana kasus itu adalah sama-sama mempunyai alasan yang masuk akal dan dibenarkan. Nah, kemudian sebaliknya, ketika alasan-alasan itu tidak sesuai, itu dinamakan rujukan moral. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral ini? Jadi selama ini yang saya lakukan Pak, saya selalu melakukan musyawarah kepada rekan-rekan semua guru yang ada di sekolah kami. Berarti dengan melakukan musyawarah Pak ya? Betul. Jadi selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, tentunya kami selalu mengadakan koordinasi atau rapat koordinasi melalui rapat internal. Bersama Dewan Guru. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus yang berkaitan dengan dilema etika dari Pak? Ya, menurut saya yang saya anggap efektif adalah saya melakukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum permasalahan itu terjadi. Berarti ada tindakan preventif dulu ya, benar. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan ini Pak? Ya, yang menjadi tantangan kami adalah kurangnya ketegasan ketika dihadapkan oleh persoalan tentang kemanusiaan. Yang berkaitan dengan kemanusiaan. Betul. Jadi sebuah tantangan akhirnya Pak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus itu Pak terkait pengambilan keputusan ini? Nah, terkait dengan jadwal khusus tidak ada Pak, karena semua permasalahan langsung kami selesaikan dengan koordinasi bersama semua dewan guru yang ada di sekolah ini. Berarti begitu ada kasus langsung dilakukan koordinasi Betul, Pak ya? Betul sekali. Terus adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Tentunya yang mempermudah kami semua dewan guru selalu membantu kami untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah, termasuk seperti kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Berarti saling bersinergi ya Pak ya? Betul sekali. Ya, ini yang terakhir ini Pak. Okay. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira hikmah atau pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, pengalaman Bapak seperti apa itu Pak? Nah, terkait dengan pembelajaran ini yang dapat kami petik adalah bahwa semua hal yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Nah, karena semua itu harus kita pandang dari berbagai sudut pandang. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas waktunya sehingga saya bisa mendapatkan tambahan wawasan ini Pak Dengan dilema etika dan rujukan moral. Memang bahwasannya seorang
pemimpin gitu Pak ya di satuan pendidikan harus juga mengajak rekan-rekan guru untuk bersinergi Betul, ya, Pak. bersinergi Betul, Pak. sehingga kasus-kasus yang bersifat dilema etika, bukan moral bisa terselesaikan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak Oke, waktunya Pak Iwan, Ya. sama-sama Pak. Ya, Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak, nggih. Sukses selalu. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih Pak Setiransa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih Pak ya atas kesediaan waktu dari Bapak sehingga pada hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya. Ya. Hari ini saya berencana ingin ngobrol dengan Bapak terkait dengan dilema etika Pak dan rujukan moral. Kan kita paham bersama Pak ya bahwa setiap satuan pendidikan itu pasti pernah mengalami kasus-kasus Pak. Dan di sekolah Bapak sudah pernah juga Pak ya mengalami kasus ini Pak terkait dengan dilema etika Pak ya. Sudah pernah ya? Sudah pernah Pak ya? Iya. Saya akan mengajukan Pak beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moralnya Pak. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Silakan. Oke. Yang pertama ini Pak, selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi Pak yang mana termasuk kasus yang dilema etika, yang mana yang rujukan moral Pak? Memang berdasarkan kasus tersebut terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan-pilihan yang sama, yang itu sama yang benar. Nah, keduanya sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus tersebut karena tidak ada juga pelanggaran hukum. Jadi sehingga untuk mengidentifikasi di antara dilema etika dan rujukan moral itu dilihat dari tipe dan kasus yang dipilih yang akan muncul itu biasanya. Nah itu biasanya tipe-tipe yang perlu dimunculkan oleh Berarti kalau yang dilema etika ini Pak kasus yang sama-sama benar gitu Iya, Pak ya, sama-sama sehingga benar. jadi dilema akhirnya ya. Iya, jadi dilema. Betul. Oke, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan Pak di sekolah Bapak? Untuk mengambil keputusan, kita selama ini menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan, dan terutama dimusyawarahkan oleh guru. Nah, para guru untuk mendapatkan pertimbangan, untuk mendapat pertimbangan keputusan suatu permasalahan, karena guru ini saling dekat sama siswa. Iya. Berarti cara pengambil keputusan musyawarah Pak ya Iya. dengan teman-teman guru ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan dari itu Pak? Biasanya kita langkah atau prosedur yang biasa kita ambil untuk melakukan itu musyawarah rapat dewan guru. Maka dengan adanya musyawarah dan dewan guru ini kita ambil keputusan bersama-sama. Diputuskan secara bersama-sama Pak ya berarti ya. Oke. Selanjutnya menurut Bapak nih hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif ya kan dalam mengambil keputusan. Tadi kan contohnya tadi ada kasus dilema etika Pak ya. Iya. Ya gimana tuh Pak? Hal yang dianggap efektif mengambil keputusan adalah yaitu berkomunikasi, saling dekat komunikasi atau saling sharing bersama dewan guru supaya tadi ada keputusan yang sama. Berarti sharing diskusi, sharing Ya, Pak ya dengan teman-teman guru Pak ya di sekolah. Itu perlu tuh. Oke, selanjutnya menurut Bapak selama ini ada nggak tantangan Pak? Tantangan yang muncul pada saat mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang pernah ada di sekolah ini Pak? Tantangan sih ada, yaitu tantangan dalam mengambil keputusan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa. Nah, terus sama orang tuanya begitu juga. Jadi dari diri siswa dan orang tuanya agak perlu tuh. Berarti yang menjadi tantangan ini membangun kesadaran diri terhadap pendidikan Pak ya, Ya. baik bagi murid maupun bagi orang tuanya Pak ya. Agak perlu tuh. Oke, selanjutnya Pak, selama ini Pak ada nggak jadwal khusus Pak ketika ingin mengambil sebuah penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Kalau untuk jadwal sih tidak ada, jadwal khusus tidak ada. Tapi dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi
dengan pihak terkait, terutama tadi kepada siswanya dan orang tuanya. Oh gitu. Berarti nggak ada jadwal khusus nih Nggak Pak. ada jadwal Begitu khusus. ada kasus atau persoalan langsung Langsung dibahas. diselesaikan bersama. Oh, iya, iya, benar. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Kalau untuk ngambil keputusan, nah kita ini istilahnya kan guru kepala sekolah nggak bisa langsung tak 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 tak. Iya, iya. Jadi kepala sekolah itu bekerja sama dengan para dewan guru. Selama ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika. Oke. Tapi lagi-lagi Dewan Guru Pak ya menjadi partner ya Pak ya, Iya, partner karena- kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus-kasus ya Pak ya. Betul itu sana. Yang terakhir ini Pak, Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Pak? Kalau pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu perhatian budaya lingkungan sekolah terutama untuk mengambil suatu keputusan. Nah, bila keputusan itu dapat dilaksanakan dengan pihak dewan guru maupun warga sekolah, maka tidak ada hambatan-hambatan yang lain. Oke, alhamdulillah nih Pak, terima kasih banyak. Saya akhirnya bisa dapat pencerahan ini Pak ya, dapat wawasan baru terkait bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral Pak ya. Ya, Terima kasih banyak Pak atas sharingnya, atas diskusinya hari ini. Oke. Semoga bermanfaat untuk kita semua Pak ya. Ya, saya juga terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Satria. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mimpimu arahkan pandang